Bagyo openbaring. Kan nanti kita sesama orang Kristen saling menyerahkan. Kan sudah terbukti ada yang nanya-nanya alamat saya kan. Ada orang Kristen yang nanya alamat saya, mau nyelakain saya di sini kan. Banyak yang nanya. Itu kan bukti kan. Kalau orang Kristen pun ingin mau saling menyelakakan. Untuk kayak Gratia Pelo kan juga malah mau nyelakain saya, ya kan. Sesama orang Kristen sendiri kan dibilang kan demi ini kan. Ya kan Kalau ngakunya Kristen, saudara, haleluya, Anda haleluya. kadang-kadang ngancam-ngancam begitu ya, ngancam-ngancam saya, terus nyariin alamat rumah saya. Orang Kristen loh ya. Kalau orang Islam mah nggak heran ya. Orang Kristen nanya-nanya alamat saya nggak heran, nggak takut saudara ya. Kenapa? Lawung saya dulu waktu tinggalkan Tuhan itu, saya porak-poranda ya. Lawung saya sudah kepengin mati kok. Saya itu kepada mana bawa pisau pengen bunuh orang karena saya sudah pengen mati. Saya juga pengen mati. Wah, tekanannya berat sekali gitu ya. Saya pengen mati. Memang saya pengen mati saudara dulu ya. Jadi kalau sekarang mati ya nggak apa-apa gitu loh. Karena saya memang dulu kepengen mati. Jadi kalau sekarang mati ya nggak apa-apa. Si ininya menteri apa ada anggota senat itu yang belain Islam mati-matian ya. Tapi Pak Yus, tapi saya dengerin kok mereka bahasanya bukan bahasa Inggris ya. Di Ireland memang ada bahasa lokal, tapi kan majority kan bahasa Inggris. Ini mereka track-tracknya nggak tahu bahasa apa itu tadi saya dengar. Mungkin Arabik ya, pakai bahasa Arab kali. Kan tadi Allah Akbar tadi. Iya, kan mereka Ireland kan ada bahasa lokalnya juga, bahasa daerah. Tapi kedengarannya sih bukan ya. Tapi ini kedepannya gimana ya? Ini sebenarnya yang similar itu problem itu di Hamas ya. Itu menurut Intel Hamas baru 20% dibasmi ya. Di korban publik 20.000. Jadi aku juga agak khawatir ya, apa Israel ini nggak keterusan. Sebabnya sudah disproporsional itu ya. Nah, kalau ini apa nih Pak? Kita sudah berusahakan berapa puluh tahun ini untuk mengembalikan orang-orang Maroko. Kebanyakan mereka itu kadrun ya. Kalau kita lihat penjara itu penuh dengan mereka-mereka. Padahal mereka tidak ada alasan untuk ke sini karena negaranya tidak dalam perang, mereka cari ekonomi doang. Nah, dan yang ke sini itu hanya anak-anak muda, laki laginya. Jadi memperkosa juga yang bule-bule, cewek-cewek bule di sini. Dan mereka itu lihat aja si Tahi, itu orang Maroko juga. Waduh, itu yang narkoba itu yang paling besar, dia raja narkoba. Dan kebanyakan orang itu orang-orang Maroko juga di dalam itu ya. Tapi kalau mau dikembalikan tidak bisa. Dan itu sampai menteri-menteri udah datang ke Maroko tidak diperbolehkan. Ini baru sekarang boleh dikembalikan. Entah kenapa, aku nggak tahu. Mungkin mereka ada dapat duit juga ya. Baru sekarang terjadi. Mereka boleh kembali. Kita kembali. Atau itu Pak Yus, idenya seperti di sini ya. Kita di California ini, 3 strike you're out, kayak main baseball gitu loh. 3 strike you're out. Jadi kalau mereka ada rekod 3 kali rekod aja, udah masuk penjara seumur hidup. Biarpun umpama strike yang ketiga, kejahatan ketiga itu cuma mencuri kacang, namanya mencuri sikat gigi aja, itu kan udah kejahatan ya, ketiga kali. Di sini nggak bisa Pak. Di sini kalau mencuri cuma dicatat doang Pak, nggak diapa-apain Pak. Ya atau suruh nyapu-nyapu gitu. Iya paling begitu. Jadi makanya di sini nyuri nggak dihukum soalnya Pak. Makanya itu sekarang kita juga lagi kacau nih Pak di sini. Soalnya mereka keluarin apa itu namanya katanya kalau kamu mencuri di bawah $950 kamu walking free. Ya repot. Yang penjara itu tadi kemarin kan penjara 70% penjara di Belanda ditutup, sisanya itu isinya orang Islam semua. Iya. Itu computers bongkar kan? 80% dari penjara orang hitam, kebanyakan Maroko lagi. Gitu dia. Iya, orang-orang Islam inilah pokoknya lah.
80% isinya penjara itu orang Islam semua. Tapi mereka kok nggak rasa malu ya? Ya pasti sih yang baras itu malu. Enggak, Pak. Itu Nggak ada tahu, di dalam doktrin agama mereka. Mencuri dari orang kafir, merampok dari orang kafir, memperkosa orang kafir itu dapat pahala, Pak. Hmm. Dan itu kan dilakukan oleh Muhammad. Jadi ceritanya macam Robin Hood gitu, Pak Paul. Ya, You know, betul. robbing Betul. from the rich and give it to the Kayak poor. Robin Hood. Jadi mereka tuh itu bangga sekali mereka justru. Robin Hood naik unta. Ya, terus mereka mencuri, mereka bagikan ke sesama Islam sebagai sedekah. Gitu. Terus kalau mereka deketin, terus nidurin perempuan bule, terus nanti kan gimana nih? Ya udah saya kawin kamu dan diislamkan, gitu kan? Dan antara Sudah. mereka juga nggak itu ya, nggak damai ya. Lihat aja, Iran ngerudal ke Irak, ke Pakistan malah. Akhirnya Iya. Pakistan nggak terima rudal balik. Padahal itu Islam itu semuanya. Ya, Bayangin. Jadi dengan warganya sendiri atau agamanya sendiri juga nggak itu. Ya itu back to itu Pak Yus Sunni sama Syiah kan, ya, mereka Ya berantem oke sendiri. lah. Kalau gitu Kayak kita, zaman di Ireland yang ya di Katolik Iran sama juga Protestan Protestan lawan sama Katolik kan itu. Tapi oke, sekarang mereka di udah Ireland, itu. Sekarang diganti sama orang-orang gitu. ya kan. Jadi ini problemnya, Biarpun ini di Ireland itu udah berapa puluh tahun Pak Yus, tapi masih suasananya masih mencekam ya. Saya terakhir ke Ireland itu kira-kira berapa? 4 or 5 years ago. Itu mereka bendera-bendera masih ada loh. Saya kan sempat ke Belfast. iya, iya. Mereka masih pasang bendera, jadi situasinya masih tegang. Padahal udah Bill Clinton itu sign agreement itu kira-kira 20 years ago, ya kan? Ya repot antar mereka berantem gimana? Nah itu untuk Paul ini pertanyaan, kenapa agama-agama itu bikin rusuh ya? Kalau ya nggak bikin rusuh lah. damai. Semua agama bikin rusuh. Tapi yang paling rusuh Islam, yang nggak ada hasilnya. Karena memang sudah tertulis dalam kitabnya, kalau agama bikin rusuh karena pendetanya, karena biksunya, karena pemuka agamanya, ya memanipulasi. Tetapi kalau Islam, karena memang sudah tertulis di dalam kitab sucinya, nabinya juga kan. Jadi mereka mengikuti jalan para nabinya mereka, dan mereka bangga Pak dengan kebenaran si nabinya ini. Kayak Houthi itu kan jadi begal, mereka kan bangga kan. Oh iya, ya. Kayak Houthi ini kan jadi bajak laut, mereka ini kalau orang Somalia kan bajak laut. Oh mereka bangga sekali, itu ibadah Pak. Itu ibadah buat mereka. Itu yang di Palembang itu, yang daerah Kayu Agung, daerah itu kan banyak bajing lompat. Oh mereka bangga sekali Pak. Mereka itu kalau mau berangkat, mereka kan banyak yang jadi perampok internasional kan. Mereka mau berangkat tahlilan yasinan loh Pak. Ya. Yasinan loh Pak, mereka baca surat Yasin. Bangga, ini kalau pulang mereka syukuran bangun masjid, tapi sambil pesta ekstasi Pak. Mereka bangga, bisa bangun masjid, biar uang hasil ngerampok juga. Makanya di Indonesia korupsi itu bangga Pak. Karena mereka amal soleh kan, mereka bikin masjid, bikin segala macam kan. Beda kalau di Cina korupsi tembak mati. Ya kan? Ya negara kayak gitu ya gampang. Kita balik tadi ya, Dublin tadi ya, kacau sekali nih ya. Gila ya. Sosokan nantang kayak Houthi, nantang begitu dibom beneran, jeritan ya. Ya kayak orang Gaza, makanya saya mah nggak kasihan tuh sama penduduk Gaza. Nantang dijabanin bener, ya kan? Saya ingat waktu kecil orang nantang saya ya. Nantang saya jabanin bener. Ya namanya orang kelahi kan ya pokoknya hajar kan. Udah kalah, satu kampung datang ke rumah saya.
Enggak, kalau si Palestinian itu memang benar-benar perang mau berhenti, ya kamu jadi mata-mata kamu laporin Hamas ada di mana, kan beres. Tambah lama, tambah Ya. cepat kan tambah selesai. Tapi dibasmi Tapi nggak bisa, Pak Andi. iya, rakyatnya Nanti sendiri lahir nggak mau. baru orang Hamas lagi. Itu tetap ya. Iya, kamu laporin aja ke Israel nih Hamas ada di sini, jadi mata-mata gitu kan beres. Jadi basminya lebih cepat. Mereka sendiri nggak mau berbuat sesuatu, ya Ya, udah, ini udah 20.000 mati, padahal ya hasilnya udah. apa? Cuman 20%. Aduh. Jadi kalau mau naik ke Makanya, 100, jadi harus 100.000 yang mati. makanya. Kalau rakyatnya Palestina, orang Palestinanya pinter, nggak dibodohin agama, ya mereka turn Tapi around. kita nggak ada solusinya ya. Di seluruh dunia orang paling pinter nggak ada solusinya untuk itu. Kita nggak tahu solusinya. Itu ini Pak Yus, udah saya pernah sering katakan itu ideology. How you gonna kill ideology? Iya, makanya. Then you Ya, then you kill the person, the ideology die with that person, iya. ya kan? Jadi selama orang itu nggak mati masih hidup, ya ideologinya hidup. Tapi ya Kamu terlalu nggak bisa banyak kan di melawan. dunia ini yang begitu. Makanya Nah, nggak bisa mematikan ideologi. nanti di Bahyupol itu kan kita mati kita kan. Dimakan setan. Cara simpel Pak Yus, kita di Indonesia katanya kalau nggak makan nasi nggak kenyang kan. Nah kerja orang diabetes nggak bisa makan nasi, tapi ideologinya udah harus makan nasi. Kalau nggak makan nasi lemas katanya, ya repot. Yang 3 kali sehari ya. Itu katanya nggak makan Tapi nasi Paul, dalam kitab lemas. Wahyu yang Paul itu bahas kemarin bagus sekali loh. Yang bagian mana yang Pak Yus kemarin mau garis bawain? Yang itu, yang apa tuh? Pokoknya kita pada suatu waktu ya di mana ya, aku bikin catatan tapi taruhnya di mana nih? Pokoknya yang kita sampai tidak bertahan lagi, akhirnya kita korban juga sama setan itu. Entah aku catatnya di mana. Tapi aku udah mau baca juga itu. Wahyu, Kan pembaringan. nanti kita sesama orang Kristen saling menyerahkan. Kan sudah terbukti ada yang nanya-nanya alamat saya kan. Ada orang Kristen yang nanya alamat saya, mau nyelakain saya di sini kan. Banyak yang nanya. Itu kan bukti kan. Bahwa orang Kristen pun ingin mau saling menyelakakan. Untuk kayak Gratia Pelo kan juga malah mau nyelakain saya, ya kan. Sesama orang Kristen sendiri kan dibilang kan demi ini kan. Jadi itu biasa itu, ya kan. Tapi Tapi nasib saya kita nggak takut sih enak Pak. Orang kayaknya. alamat saya takut, orang semua orang kalau kenalan sama saya di mana rumahnya saya ajak ke rumah semua kok. Nggak, saya emang nggak takut sih Pak soalnya ya. Masakin dong yang enak. Iya malah saya masakin tuh. Itu teman-teman orang-orang biar baru kenal juga saya ajak ke rumah Pak, masak di rumah, ajak makan. Kalau saya sudah siap segala-galanya sih ya Pak ya. Ada apapun saya mah nggak takut ya Pak. Kenapa mesti takut? Yalah, Pak Paul. Makanya di Zoom sini juga kan banyak mata-mata. Makanya saya dibilangin nama saya Hasan Mata-Mata. Itu tadi saya bilang dia Hasan nih, Adi Hasan. Hasan Mata-Mata. Katanya banyak mata. Matamu kui Pak. Lakinya, Matamu bukan mata-mata Pak, matamu kui. Mendingan mata keranjang katanya kan Kalau ngakunya saudara, Kristen, haleluya, Anda haleluya. kadang-kadang ngancam-ngancam begitu ya, ngancam-ngancam saya, terus nyariin alamat rumah saya. Orang Kristen loh ya. Kalau orang Islam mah nggak heran ya. Orang Kristen nanya-nanya alamat saya nggak heran, nggak takut saudara ya. Kenapa? Lawung saya dulu waktu tinggalkan Tuhan itu, saya porak-poranda ya. Lawung saya sudah kepengin mati kok. Saya itu kepada mana bahwa pisau pengen bunuh orang karena saya sudah pengen mati. Saya juga pengen mati. Wah tekanannya berat sekali gitu ya. Saya pengen mati. Memang saya pengen mati saudara dulu ya. Jadi kalau sekarang mati ya nggak apa-apa gitu loh. Karena saya memang dulu kepengen mati. Jadi kalau sekarang mati ya nggak apa-apa. Ya. Tapi Tuhan bilang umur saya 70 tahun soalnya ya. Keluarga saya dijaga semuanya. Jadi makanya saya berani saudara ya. Karena ada jaminan dari Tuhan saya.
Kalau nggak percaya coba dites ya, dijajal. Kalau nggak percaya ya, Anda boleh jajal saudara ya. Kenapa? Kenapa nggak dijajal? Ya, dicoba saja. Jangan sampai balik nanti ya. Jangan sampai balik tapi ya janjian dulu. Kalau bumerangnya balik, Iya, jangan sampai balik ya kan sudah saya tentukan orang-orang yang karena saudara ini ya saudara ya, yang kita perangi ini saudara bayangin ya di Eropa ya saya penginjilan ini Pak Yus kan yang nemenin kita penginjilan ya, Pak Yus yang ngurusin perizinannya kalau di Den Haag ya saudara ya. Kita itu ketika kita penginjilan itu sebuah peperangan rohani ya, dan saya ajak segenap keluarga saya loh, saya taruh keluarga saya semua di situ loh ya. Jadi kita sudah siap mati semua sekeluarga itu kita sudah siap mati saudara ya. Anak-anak semua sudah tahu kerjaan saya dan mereka juga tahu bahayanya apa mereka dan mereka tidak takut. Saya pernah nanya ya, takut nggak? Enggak. Anak saya juga nggak takut saudara ya. Nggak ada yang takut. Kita maksudnya itu sudah siap ya. Kita penginjilan di TNAK itu isinya orang Islam saudara ya. Kita nggak takut saudara ya. Jadi kita bicara tentang Yesus, kita bicara tentang ya agama-agama kita mah nggak takut saudara ya. tapi nggak pernah ya ada keributan ya. Ya Tuhan lindungi Pak. Mhm. Bahkan dulu yang kita diancam-ancam pun kita tungguin nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang, Pak. Sampai Pak Tobing juga takut. Pak Yus, nanti diapain itu untuk melindungi? Udah Pak, aku udah bikin 2 lingkaran tuh. Masuk lingkaran 1 nggak apa-apa, jangan lingkaran datang. 2 nggak gua itu. Kalau belum saatnya nggak akan datang. Saudara saya penginjilan di terminal ya. Ya orang mau mukulin saya segala macam ya. Saya dulu kan kurus kecil ya. Saya dulu kurus kecil saudara ya. Anda bayangin saya nih ya. Ilusi mana? Ilusi masa lalu. Oh bukan yang ini. Nah dulu saya sekecil ini bayangin saudara. Dulu saya kerempeng begini ya. Saya nggak takut nih dari dulu saudara penginjilan di terminal mau dipukulin orang segala macam, nggak pernah dipukulin juga, ya. Terus saya krempeng sekali saya saudara ya. Nggak pernah takut juga, nggak apa-apa, memang nggak apa-apa. Kalau belum wayahnya nggak apa-apa, ya. Tapi Pak Yus, kalau kita nonton YouTube, situasi di mana itu di Speakers Corner itu yang di London, itu isinya orang-orang Islam yang mukanya itu penuh dengan kebencian ya kalau ngomong. Iya Ya Pak, kan? penuh kebencian Pak. Mukanya itu memang pengen mateni orang semua itu ya rata-rata ya. Iya. Oh, jadi Padahal tuh mereka yang itu yang apa tuh di Speakers Corner itu berdiri di peti terus ngomong. Ya. Iya, padahal hidupnya di England, tapi jelek-jelekin pemerintah. Saya bilang, kamu ngapain di sini kalau kamu benci sama pemerintah? Balik aja ke sana, ke Turki. Kebanyakan orang-orang ini dari itu, Pak Yus. Dari mana? Dari Turki sama satu tuh negara. Sama Pak sini juga. Iya. Tapi ada juga yang baik ya. Kita nggak boleh itu ya. Ada juga yang baik, tapi Loh, persentasenya orang Islam itu kalau sendirian baik Pak, tetangga saya baik Pak. Orang Islam itu kalau percaya saya Pak, dulu di kampung orang-orang Islam ini lagi sendirian, ketemu di rumah saya, mereka baik-baik. Begitu mereka sudah gerombol bajingan semua Pak. itu mah dari kecil Pak Pol, senangannya kan tawuran. Iya. Kalau suruh berantem satu lawan satu, Karena nggak berani Pak. Ya tawuran. Ya Satu udah desa datang semua. udah mentalitinya begitu. Tawuran. Ya, pokoknya di negara-negara Eropa sini, jadinya Belanda, Jerman, Belgia, kita ke atas itu Swedia, Finlandia, Denmark, segala rupanya. Semua